Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, yang berbahagia kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Kampus UGM Mardiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan berbicara sedikit mengenai intelektualisme kaum muda. Yang pertama, saya kira kita harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, dalam 20 tahun terakhir ini paling tidak sebetulnya intelektualisme muda, wabil khusus di kalangan umat Islam itu sangat meningkat, ya kan, menonjol sekali. Banyak di antara mereka itu yang berhasil menamatkan S2-nya, S3-nya baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi kemudian dalam beberapa tahun terakhir ada beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, oleh dana abadi pendidikan, LPDP misalnya. Itu menghasilkan banyak sekali intelektualisme, yang ada yang masih belajar, ada yang sudah selesai, ada yang sudah bergerak di dalam berbagai bidang, di dalam bidang bisnis, dalam bidang bisnis digital, dalam bidang pendidikan, dalam bidang riset, dan di dalam bidang macam-macam lah, kehidupan sosial, aktivisme di dalam berbagai kehidupan masyarakat, kehidupan publik. Jadi kita bersyukur sekali lah. Walaupun tentu saja ini masih kita harus akselerasikan, kita harus genjot. Tapi ya jangan lupa, kita tetap harus bersyukur. Kaum muda itu semakin banyak yang tumbuh sebagai intelektual dengan intelektualisme yang boleh dibanggakan. Banyak yang bekerja juga di luar negeri, di lembaga-lembaga terhormat menjadi dosen dan lain sebagainya. Ini sekali lagi patut kita syukuri, tapi pada saat yang sama kita juga harus menggenjot, mengakselerasikan berbagai potensi yang ada itu, ya. Ini sesuai juga dengan perintah di dalam Islam bahwa yang pertama-tama kita harus menuntut ilmu, sesuai dengan pesan ayat pertama yang turun di dalam bulan Ramadan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama itu mendorong kita untuk menuntut ilmu di mana saja, di barat, di timur. La gharbiyah wa la syarqiyah dalam Islam, kita boleh menuntut ilmu di timur, boleh di barat, di Cina, di Mesir, di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya, untuk meninggikan intelektualisme kita. Dan juga kita didorong untuk selalu mengembangkan akal pikiran kita. Akal pikiran kita di dalam Al-Quran banyak sekali potongan-potongan ayat yang secara retorik mendorong kita untuk mengembangkan pikiran kita, misalnya afala tatafakkarun, dan misalnya seperti itu, afala ta'qilun dan lain sebagainya. Jadi ini masih harus kita genjot terus terang saja, karena Indonesia ini adalah negara besar, dilihat dari sudut umat Islamnya, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan oleh karena itu banyak masyarakat di luar Indonesia ini, baik di dunia muslim maupun di dunia barat, mengharapkan Indonesia ini semakin memainkan peran yang penting di dunia. Dan peran penting itu bisa diwujudkan yaitu dengan membangun dunia keilmuan, dunia intelektualisme yang disejajarkan, yang diselaraskan dengan pemahaman dan praktek Islam yang wasatiyah, Islam jalan tengah, yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Itulah masa depan, dan kita bersyukur bahwa di Indonesia ini tradisi Islam wasatiyah itu sudah kuat. Tinggal kemudian yang sudah kuat itu diperkuat lagi dengan intelektualisme kaum mudanya yang semakin berkembang. Demikian secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ke pertanyaannya ya, Mas Mayang. Silakan. Baik, Prof. Jadi sebagian orang itu kan melihat generasi muda kita sekarang yang sering disebut sebagai generasi milenial itu, termasuk milenial muslim, punya karakter yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Nah, ini menyangkut cara pandang, selera, idiom ungkapan, orientasi nilai, dan lain-lain.
Pertama, apakah betul seperti itu? Dan kalau betul, menurut Prof. Azra, apakah corak pemahaman dan praktek keagamaan mereka juga beda? Bagaimana, Prof? Iya, saya kira benar bahwa generasi itu dilahirkan oleh zamannya. Jadi generasi muda yang sekarang dilahirkan oleh zamannya sekarang juga, sama seperti saya misalnya dilahirkan dan dibesarkan oleh generasi 1950-an ya, bahkan 1960-an, zaman yang susah untuk mendapatkan beras saja susah ya, harus antri dan bahkan harus campur antara beras dengan jagung, itu yang disebut dengan bulgur di zaman akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi itu memang membentuk masa kita, dan kemudian generasi berikutnya adalah generasi muda pembangunan di zaman Presiden Soeharto yang tidak lagi mengalami kesulitan hidup. Nah, sekarang ini generasi muda kita sekarang ini yang sering disebut sebagai generasi milenial itu malah lebih lebih dahsyat lagi, ya kan? Mereka memiliki cara pandang sendiri, kemudian memiliki gaya hidup sendiri yang ini dipengaruhi oleh perkembangan zamannya, perkembangan dunianya, perkembangan masyarakatnya yang antara lain sangat dipengaruhi misalnya oleh terjadinya digitalisasi dalam kehidupan, komunikasi yang instan, dunia maya, virtual dan lain sebagainya yang memang memang berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman saya ini, saya termasuk generasi jadul, zaman dulu yang tidak begitu paham dengan misalnya gadget misalnya atau ya dunia maya seperti itulah. Nah, oleh karena itu saya kira dengan kehidupan model begitu, maka kemudian cara penyajian agama, upaya memberikan pemahaman agama, praktek keagamaan itu tidak bisa dengan cara-cara jadul, cara-cara zaman dulu. Saya kira saya menekankan pertama, saya kira kita harus juga lebih banyak menggunakan media virtual. Jadi dakwah kita tidak cukup lagi hanya di dakwah bil malpraksis di lapangan, tapi juga dakwah bil virtual, ya, dakwah bil teknologi yang ini sangat diperlukan. Terus terang aja kita ini mayoritas umat Islam yang wasatiyah itu ketinggalan di dalam hal ini, sehingga kemudian anak-anak muda milenial kita ini sebahagiannya, segelintirnya malah kemudian terseret ke dalam dakwah virtual yang tidak lazim, yang tidak sesuai, tidak cocok dengan lingkungan Islam wasatiyah yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itulah kita semua, apalagi masjid kampus UGM Mardiyah ini yang itu didukung oleh tenaga-tenaga atau para intelektual, para teknolog, maka saya kira dari sini bisa kita kembangkan dakwah yang cocok untuk diterapkan, dikembangkan secara virtual sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh generasi milenial kita sekarang ini. Yang berikutnya, mungkin Prof. Azra melihat ada hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan, baik yang positif maupun negatif, yang ada di kalangan generasi muda Muslim kita sekarang. Ya, saya kira kalau kita lihat perkembangannya secara keseluruhan sudah cukup baik, intelektualismenya berkembang, dan kemudian yang harus kita waspadai adalah, yang harus kita perkuat itu adalah integritas. Jadi anak-anak muda yang sudah kuat intelektualismenya ini harus diperkuat integritasnya, kepaduan dirinya, atau di dalam istilah Quran itu yaitu anak-anak muda yang kuat intelektualismenya tapi juga sekaligus kafah masuk ke dalam Islam itu, fisil mikafah, udhulu fisil mikafah. Jadi betul-betul sempurna. Jadi dia tidak memisahkan antara intelektualismenya, antara berbagai upaya yang dia lakukan untuk memajukan dirinya, untuk memajukan umatnya, untuk memajukan bangsanya dengan dogma, dengan doktrin agama. Tidak, kita ini salah satu masalah yang kita hadapi, pokok dihadapi di Indonesia ini adalah adanya split personality.
antara perintah agama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Agama mengajarkan kita untuk berlaku jujur misalnya, tapi kita tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, atau mengajarkan kebersihan tapi kita tidak bersih dalam kehidupan sehari-hari. Maka generasi milenial yang sudah pinter-pinter ini, yang sudah smart, yang sudah macam-macam ini, ya sudah global, sudah kosmopolit, pada saat yang sama juga harus mengembangkan kepribadian yang integratif itu, yang holistik, yang sikap keagamaannya itu selalu bersikap holistik. Dan dengan sikap keagamaan yang kafah tadi, maka dia bisa juga sekaligus tidak hanya menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak yang dilarang oleh agama, misalnya tidak menjaga kebersihan, misalnya tidak koruptif dan lain sebagainya, tapi juga sekaligus saya kira juga menciptakan lingkungan hidup yang lebih islami, lingkungan alam, lingkungan ekosistem yang lebih menjanjikan untuk masa depan anak manusia, anak cucu kita ke depan itu. Nah, saya kira inilah yang harus kita tekankan terus-menerus kepada anak-anak muda kita yang milenial ini, yang sudah pinter ini, dengan sikap dengan kepribadian yang holistik tadi itu, yang punya integritas, sehingga dengan demikian dia juga tidak akan terjerumus ke dalam pemikiran dan tindakan yang tidak sesuai dengan Islam wasatiyah, tidak terjerumus ke dalam ekstremisme, ke dalam radikalisme, karena dia selalu melihat segala sesuatu secara utuh, tidak setengah-tengah, tidak sepotong-sepotong. Nah, inilah yang kita harapkan, insya Allah generasi muda milenial yang dengan intelektualismenya yang tinggi dan sekaligus juga dengan integritasnya yang juga bisa kita banggakan, insya Allah. Nah, yang berikutnya, selama ini kaum Muslim di Indonesia dikenal sebagai wajah toleran Islam, ya, smiling face of Islam. Nah, kalau melihat perkembangan di kalangan generasi muda kita, apakah masih terus seperti itu? Bagaimana dengan rame-rame fenomena hijrah di kalangan muda? Bagaimana Prof. Azra melihat? Kalau saya melihat secara umum ya, secara umum, saya melihat generasi muda kita ini umumnya bahagian terbesarnya itu masih adalah penganut atau mengikuti cara berpikir, cara pandang, dan mengamalkan Islam wasatiyah itu. Orang-orang Islam yang moderat, yang inklusif, yang toleran, yang selalu bersikap tawasud, tawazun, tawasud, ta'adul, apalagi tasamuh, ya kan? Semua itu masih ada. Walaupun ada segelintir ya yang terseret ke dalam paham yang radikal, paham yang ekstrim, atau terseret ke dalam apa yang mungkin disebut orang sebagai neokonservatif, ya, konservatisme. Memang ada kajian-kajian dari beberapa sarjana asing tentang the rising tide of neokonservatism misalnya. Itu ada, bahwa ada gelombang naik neokonservatisme, mungkin antara lain terlihat dalam gejala hijrah itu, ya. Tapi saya kira kita tidak perlu juga terlalu cemas dengan gejala-gejala seperti itu, karena ini adalah gejala-gejala sosiologis yang biasa ketika masyarakat kita pada satu segi mengalami mungkin ada affluence, ada kemelimpah ruahan ekonomi, ya. Karena gejala hijrah itu kebanyakannya adalah di kalangan menengah, kelas menengah. Ada kemelimpah ruahan, tapi pada saat yang sama juga ada disrupsi, ada gangguan-gangguan sosial, sosiologis, mungkin juga politis, ya, ekonomis juga mungkin dalam hal tertentu yang kemudian membuat orang menggapai-gapai, mencari-cari pegangan, mencoba bergeser dari hal yang konvensional, kemudian mencari sesuatu yang baru yang mereka sebut sebagai hijrah, meninggalkan kehidupan selama ini yang mungkin penuh dengan gangguan-gangguan tertentu, disrupsi tertentu. Jadi saya melihat ini bukan sesuatu gejala yang baru. Itu sebetulnya sudah ada sejak zaman terutama terjadinya modernisasi ekonomi, pembangunan pada zaman Presiden Soeharto, itu sudah terjadi gejala-gejala sosiologis seperti itu. Tapi kemudian itu akan hilang atau akan surut dan hilang dengan sendirinya ketika
mereka yang ikut di dalam hijrah itu, gerakan hijrah itu kemudian menemukan keseimbangan di dalam kehidupan keagamaannya dan kehidupan sosialnya dan kehidupan budayanya. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akan bisa mengubah wajah Islam Indonesia yang tadi disebut sebagai Islam with smiling face, ya, tidak akan mengubah itu, ya, apalagi itu gejala yang lebih terbatas di kalangan kelas menengah Muslim. Tidak gejala-gejala itu tidak kita temukan atau tidak ada di dalam lingkungan masyarakat kita di tingkat bawah, itu tidak ada. Nah, mungkin ada dua hal lagi yang berikutnya itu, mungkin Prof. Azra punya cerita tentang intelektual muda Muslim, baik dari Indonesia maupun dari dunia Islam secara umum, yang sudah cemerlang sejak muda, yang perlu diteladani oleh generasi muda Muslim kita sekarang. Yang saya ingat ya, misalnya saja yang bisa menjadi model itu adalah Profesor Ikrar Taruna misalnya, yang ahli dalam kedokteran di dalam neurologi, saya kira, dalam yang berasal dari Makassar tapi sekarang menjadi guru besar di sebuah universitas di California. Saya kira bahkan kemudian memberikan sumbangan dan kontribusi yang penting di dalam hal ini. Saya kira juga ada anak-anak muda seperti itu di berbagai negara, ada di berbagai tempat kita bisa temukan nama-nama mereka di dalam perkumpulan ataupun organisasi Indonesian diaspora Indonesia, itu bisa kita temukan. Jadi saya kira mereka ini bisa menjadi contoh, dan saya mendorong kalau ada anak-anak muda Indonesia yang pinter-pinter itu kemudian direkrut oleh universitasnya untuk menjadi dosen, saya cenderung itu mengizinkan mereka. Karena apa? Karena kita ini pada tingkat global itu underrepresented, kurang terwakili, baik di dalam gerakan Islam, pemikiran Islam, itu kurang terwakili. Sekarang ini sudah mulailah ada anak-anak muda Muslim kita yang mengajar di berbagai universitas di luar negeri, misalnya Profesor Nadir Shah Hussein. Saya kira dia menjadi ahli hukum, ahli syariah yang terkenal bukan hanya di lingkungan NU atau di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia saja, tapi saya kira dia menjadi salah satu ahli dalam bidang hukum Islam dan hukum positif, hukum kontemporer di Australia secara keseluruhan. Itu salah satu contoh. Atau ada contoh lain, Profesor Muhammad Ali, intelektual muda, sama dengan Profesor Nadir Shah Hussein, juga berasal dari UIN Jakarta, kemudian menjadi dosen, menjadi direktur Middle East Center di UC, Universitas California, Riverside. Dan dengan demikian saya kira kemudian orang mengenal bahwa orang Indonesia itu juga dalam dunia intelektualisme juga menonjol, ya, termasuk tadi contohnya ya Profesor Ikrar, Profesor Ikrar Taruna, Profesor Muhammad Ali, ataupun Profesor Nadir Shah Hussein, kemudian juga beberapa nama lain di Inggris. Jadi saya kira ini bagus, perkembangannya bagus, karena itu tadi kita sebetulnya kalau yang saya pelajari dari sejarah pemikiran Islam Indonesia, kita ini ketinggalan di dalam pemikiran Islam. Cuma kita kurang agresif, kurang aktif, kurang proaktif di dalam menyebarkan pemikiran itu. Nah, dengan semakin banyak intelektual muda kita memegang berbagai posisi di luar negeri, insya Allah akan dikenal. Nanti pada waktunya, ya, ada guru besar kita yang mengajar di Timur Tengah seperti Sumanto Al-Qurtubi misalnya. Itu kan Dr. Sumanto tamatan ya intelektual muda NU, kemudian tamat dari Boston, mengajar antropologi di Dahran misalnya di Arab Saudi. Nanti pada waktunya ada orang Indonesia yang ahli misalnya dalam bidang tafsir atau fikih yang mengajar di Timur Tengah. Kalau sekarang ya di banyak negara di Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk, malah imamnya itu adalah hafiz ataupun intelektual muda Muslim yang menjadi imam di berbagai masjidnya di negara-negara Teluk. Jadi ini saya kira perkembangannya bagus lah, sehingga dengan demikian ini harus kita dorong terus-menerus. Kita harapkan
pemerintah Indonesia tetap berkomitmen agar dana LPDP itu tetap dipertahankan, jangan dipakai untuk yang lain-lain, untuk kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga dengan demikian kita bisa mengharapkan munculnya intelektual muda Indonesia yang bisa mewakili Indonesia di berbagai lembaga internasional, termasuk di lembaga internasional seperti misalnya PBB, UN, atau di OIC, atau lembaga-lembaga lain di mana orang Indonesia itu underrepresented. Jadi saya kira dengan perkembangan yang kita lihat sekarang bagus ya kan, beasiswa tersedia banyak, tinggal dan juga banyak beasiswa yang disebut dengan beasiswa afirmatif, termasuk beasiswa santri yang ada di LPDP. Ini kesempatan peluang yang baik sekali bagi anak-anak santri kita untuk merebut berbagai keahlian, berbagai bidang keilmuan, sehingga dengan demikian dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi buat negara bangsa Indonesia dan bahkan buat dunia global secara keseluruhan. Nah, baik, terakhir Prof. Jadi ini wabah COVID-19 ini kan akan mengubah wajah dunia secara sangat mendasar. Mungkin Prof. Azra punya pesan dan harapan khusus untuk para generasi muda Muslim kita. Ya, saya kira ya setelah wabah corona ini, COVID-19 ini nanti insya Allah berlalu ya, dalam beberapa waktu ini, beberapa bulan yang akan datang ini, saya kira ini waktunya untuk bagi kita generasi muda khususnya untuk mengkonsolidasikan kembali dunia keilmuannya, karena ya banyak juga sebetulnya pengalaman baru, hikmah yang bisa kita ambil yang menghasilkan pengalaman-pengalaman baru selama musim wabah corona kemarin itu, yaitu bahwa kita bisa menyelenggarakan e-learning misalnya melalui daring online misalnya. Jadi ini akan tentu saja memberikan menumbuhkan ataupun memberikan ilham atau inspirasi baru bagi kita di dalam rangka membangun intelektualisme umat Islam atau intelektualisme bangsa secara keseluruhan, insya Allah.